Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, ternyata fenomena telinga bersuara nging atau berdenging telah menjadi pertanyaan umum bagi banyak orang, terutama umat Islam. Banyak yang mengira bahwa ia sedang digosipkan oleh tetangga yang tidak suka dengannya. Namun, menariknya 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad juga telah membahas fenomena telinga berdenging ini. Beliau mengajarkan bahwa jika seseorang mengalami telinga berdengung, itu berarti mereka berada di tingkatan tertinggi, di alam ruh atau mala al-a'la. Dalam pandangan medis, tinnitus atau apa yang umumnya kita kenal sebagai telinga berdenging adalah suatu kondisi yang dialami oleh sekitar 15% hingga 20% populasi, terutama pada lansia. Tinnitus dijelaskan sebagai pengalaman mendengar suara, seperti berdenging atau jenis lainnya, seperti mendengung, menggelegar, mengklik, mendesis, atau berdengung di satu atau kedua telinga. Meski tidak ada sumber suara eksternal yang ada, tinnitus dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk sel-sel rambut yang rusak, atau patah di bagian dekat telinga yang menerima suara. Perubahan dalam aliran darah melalui pembuluh darah terdekat, masalah dengan sendi, tulang rahang, dan masalah dengan cara otak merespon suara. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh suatu kondisi mendasar, seperti gangguan pendengaran yang terkait dengan usia, cedera telinga, atau masalah dengan sistem sirkulasi. Walau begitu, sebagai umat Islam, kita juga harus mendengarkan penjelasan dari sumber-sumber Islam seperti hadis Nabi dan pendapat para ulama agar tidak tersesat. Ada sejumlah ulama yang berpendapat bahwa telinga berdenging merupakan panggilan dari Rasulullah. Gagasan ini didasarkan pada penafsiran dari beberapa hadis dan teks keagamaan. Salah satu dalil yang digunakan untuk mendukung pandangan ini adalah kutipan dari kitab Al-Azizi Al-Jami'us Shaghir. Dalam kitab ini disebutkan bahwa ketika telinga seseorang berdenging, ia harus mengingat Rasulullah dan membaca salawat untuknya. Rasulullah bersabda, "Jika telinga salah seorang di antara kalian berdengung, maka hendaknya ia mengingatku, membaca salawat kepadaku, dan mengucapkan zakarallahu man zakarani bi khairin." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat orang yang mengingatku dengan kebaikan. Teks ini diinterpretasikan oleh beberapa orang sebagai bukti bahwa telinga berdenging adalah panggilan dari Rasulullah. Dalam hal ini, ulama menjelaskan sebagaimana juga telah dikemukakan oleh Abdul Rauf Al-Munawwir yang telah dikemukakan oleh Ali Al-Azizi dalam kitab As-Sirat Al-Munir. Sesungguhnya telinga itu berdengung karena ketika datang berita baik ruh bahwa Rasulullah telah menyebutkan pemilik telinga yang berdengung tersebut dengan kebaikan di al-mala al-a'la atau majelis tertinggi di alam ruh. Fenomena telinga berdenging bisa ditafsirkan sebagai tanda dari komunikasi antara manusia dan Allah. Telinga berdenging bisa diinterpretasikan sebagai suara, sebagai dalam diri yang mencoba untuk berkomunikasi atau memberikan pesan. Imam Al-Nawawi
Dalam kitab Al-Azkar juga mencatat hadis yang menjelaskan bahwa ketika telinga berdenging, kita disebutkan di alam gaib. Hadis tersebut dinyatakan sebagai hasan, meski tidak secara spesifik. Nabi Muhammad SAW hanya menyatakan bahwa siapapun yang telinganya berdenging harus membaca basmalah dan berdoa agar Allah menyebutkan namanya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Allah menyebutkan kita dengan baik, bukan hanya di alam malakut, tetapi juga di luarnya. Bahkan melebihi alam jabarut, meskipun Allah tidak terbatas pada tempat tertentu. Kita tidak mengetahui dengan pasti bagaimana Allah berbicara. Hanya Allah yang Maha mengetahui tentang hal itu. Telinga berdenging memiliki kemiripan dengan tanda melalui mimpi. Rasulullah pernah bersabda bahwa siapapun yang bermimpi bertemu beliau sebenarnya telah melihat kebenaran. Namun, kadang-kadang penjelasan dalam mimpi dapat dipengaruhi pemahaman kita tentang hakikat Nabi dan kecintaan kita terhadapnya. Jika kita belum memahami dengan baik hakikat Nabi, maka penglihatan kita dalam mimpi tentang Nabi dapat menjadi kabur. Namun Rasulullah menegaskan bahwa di akhir zaman, hampir semua mimpi orang yang beriman adalah benar. Setiap orang mungkin memiliki pengalaman dan pemahaman yang berbeda tentang fenomena seperti telinga berdenging atau mimpi bertemu Nabi. Yang terpenting adalah setiap individu berusaha untuk mencari kebenaran. Namun, hadis yang menjadi dasar dalil telinga berdenging tidak bisa dipertanggungjawabkan. Al-Bukhari menyatakan bahwa perawi hadis tersebut adalah perawi yang tidak diterima hadisnya. Dalam hadis tersebut, tidak ada keterangan bahwa telinga berdenging adalah tanda panggilan Rasulullah. Menurut Imam Bukhari, perawi tersebut tidak dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Walaupun ada beberapa ulama yang menyatakan hadis ini sebagian lemah, kita tidak lantas berhenti mengucapkan sholawat. Oleh karena itu, sebelum menerima informasi, penting untuk menyimak setiap pembahasan sampai tuntas. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.